Ya, sebuah konsep dahsyat bagaimana menabung bisa jadi untung dan berlipat-lipat. Dan toh kan ada istilah tidak ada orang bangkrut karena menabung. Yang ada adalah banyak orang bangkrut karena tidak punya tabungan. Nah, Bapak sekalian, dari hal sederhana ini, dari cuma sekedar gimana caranya kita bisa punya, jika anak ini oleh teman Bapak Ibu menjadi besar. Yuk kita lihat contohnya. Oke, jika seandainya Bapak Ibu bergabung di bisnis ini, mungkin Bapak Ibu bilang, oh iyalah bener Bang Kim ngomong, duit gue nggak hilang, duit gue balik, toh nggak ada orang bangkrut gara-gara nabung. Ya udahlah gue ikut nabung, tapi gue juga kepengen bisnisnya nih biar punya penghasilan. Udahlah gue ajak temen, toh cuma tiba 3 orang, masa sih gue nggak bisa ngajak temen 3, kan temen gue banyak, masa gue kalah sama orang mati aja bisa ngajak 4 orang ke kuburan. Betul nggak? Nah itu yang bawa kurung batang siapa? Emangnya di jalan sendiri. Nah kalau Anda berpikir sederhana itu, kemudian Anda bergabung, ajak nih teman 1, 2. Nah begitu ada 3 orang yang bergabung, anggap dia bergabungnya 1 bulan. Jadi dalam waktu 1 bulan Anda ngajak teman, ada 3 nih yang bergabung. Maka Bapak Ibu punya 1 kiri, 1 tengah, dan 1 kanan. Betul? Nah, itu artinya bulan depan Bapak Ibu sudah terima bonus 510.000. Bapak Ibu bisa nabung dari bonus, bukan dari kantong sendiri lagi. Nah, pertanyaan saya, kira-kira si A, si B, si C ini, teman Bapak Ibu kepengen nggak mereka punya tabungan gratis? Pasti kepengen, betul nggak? Terus apa yang mereka lakukan? Mereka akan melakukan duplikasi yang sama. Mereka akan ngajak 3 temannya. Dan jika terjadi duplikasinya 1 bulan, sama kayak Anda gitu ya, maka kita lihat, di bulan kedua, Bapak Ibu sudah punya jaringan 3 orang di bawahnya. Di bawah yang 1, berarti total ada 4 orang. Nah inilah uniknya bisnis ini. Walaupun bukan Anda yang mengajak, 3 orang tersebut diajak oleh orang yang di atasnya, oleh si A, si B, si C, tetapi omsetnya dihitung untuk omset Anda. Jadi yang tadinya 3 orang jadi 4 orang. Ya, total berarti ada omset 4 kali 500.000, ada omset 2 juta Bapak Ibu. Di tiap grup Bapak Ibu. Kita lihat di bulan ketiga, yang 3 juga kepengen gratis. Akhirnya mereka masing-masing ngajak 3 temannya lagi. Nah, yang 3 ngajak 3 jadi 9. Bulan keempat, yang 9 ngajak 3 lagi. Jadi 27. Terus seperti itu. Jadi lama-lama makin membesar, makin banyak orang yang bergabung, makin banyak orang yang menabung di jaringan Bapak Ibu sekalian. Nah, jika konsep 1 ngajak 3 ini dalam waktu 1 bulan dan terduplikasi dalam 9 bulan aja, kita lihat. Ya. Ternyata di bulan ke-9, jumlah orang di bulan itu yang bergabung ada 6.561 orang Bapak Ibu. Banyak banget, nggak sadar tuh Bapak Ibu sekalian. Padahal Bapak Ibu sekalian cuma ngajak 3 loh. Dan karena konsepnya adalah akumulasi, maka 6.561 orang ini ditambah dari orang-orang di bulan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka jika ditotal dalam waktu 9 bulan tersebut ada 9.841 orang Bapak Ibu sekalian. Banyak kan? Itulah yang namanya networking. Inilah kekuatan wasilah Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa 9.841 orang itu masing-masing nabung 500.000. Itu artinya Bapak Ibu sudah punya omset 4,9 miliar per grup. Jika sudah terjadi omset 4,9 miliar per grup dan totalnya hampir 15M, berapa sih potensi penghasilan Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa punya potensi penghasilan 200 dalam waktu 9 bulan dari hari ini Bapak Ibu sekalian bergabung. Luar biasa kan? Belum nyampe setahun loh, sudah punya income ratusan juta. Oke, mungkin Bapak Ibu sekalian bilang, ya Bang Kimol, itu kan kalau semuanya sama, setiap bulan ngajak 3 orang, dan setiap orang itu ngajak 3 lagi. Nah gimana Bang, kalau seandainya
ada yang cuma ngajak satu, ada yang kagak bisa ngajak. Diajak nabung 5 tahun, ternyata baru 3 bulan minta diambil, berhenti nabung. Nah, bisa terjadi nggak Bapak sekalian? Bisa aja. Ya, namanya bisnis, ada resiko juga gagalnya. Oke, kita lihat. Ya, ini kan 100% kalau bicara muluk Bapak Ibu. Kita ngomongin 50% aja yang tercapai. Jadi yang nggak nabung lagi, yang nggak ngajak orang lagi, yang berhenti di tengah jalan, bagian dari 50% yang gagal. Berarti ada 50% yang tercapai. Nah, jika hanya tercapai 50%, berapa sih income Bapak Ibu? Bapak Ibu masih terima income 200 juta per bulan. Walaupun hanya dengan pencapaian 50%. Kok bisa Bang Kimol? Iya, bisa. Karena syarat untuk mendapatkan income 200 juta per bulan sudah Bapak Ibu penuhi. Walaupun hanya dengan 50% pencapaian Bapak Ibu. Itu jawabannya. Wah, saya lihat Bapak Ibu matanya makin berbinar nih. Tapi masih ada juga yang, itu kan teori. Oke, kita ambil lagi kegagalannya lebih banyak. Ya, jadi pencapaiannya lebih sedikit. Saya tawar nih, gimana kalau 90% konsepnya gagal dan hanya tercapai 10%? Berapa sih penghasilan Bapak Ibu sekalian? Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa punya penghasilan 100 juta per bulan Bapak Ibu. Walaupun hanya dengan tercapai 10%. Bayangin loh, nggak gampang nyari penghasilan ratusan juta di pekerjaan. Nggak gampang nyari penghasilan ratusan juta di bisnis konvensional. Tapi di sini, hanya dengan pencapaian 10% saja dari konsep, Bapak Ibu bisa punya penghasilan rutin 100 juta tiap bulan. Aduh Bang Kimol, kalau 10% saya masih kurang yakin. Bisa nggak kecilin lagi pencapaiannya, gedein lagi kegagalannya? Malum Bang Kimol, saya ini sering kali ikut bisnis network, banyakkan gagalnya daripada berhasilnya. Oke, baik, kita turunin lagi Bapak sekalian. Pencapaiannya hanya 5% aja. Bu, kalau hanya tercapai 5% dari konsep, Bapak Ibu masih terima penghasilan 50 juta per bulan tuh Bapak Ibu sekalian. Ya. Nggak gede nih bisnis penghasilan nih. Nah, kerjaannya cuma nabung. Modalnya bukan dikeluarin kan, disimpan, ditabungin, jadi modalnya aman, bisa diambil suatu saat nanti. Kemudian dikerjain cuma ngajak-ngajak 3 orang. Ngajaknya juga ke dengerin presentasi ini. Bukan Bapak Ibu sekalian yang nerangin, betul nggak? Kemudian Bapak Ibu sekalian jalanin nih, ngajak 3 orang sebulan, dia duplikasi. Ternyata duplikasinya hanya 5% tercapainya. Bapak Ibu masih bisa dapat 50 juta per bulan. Nah, bukankah ini pekerjaan ringan yang dibayar mahal? Ya. Nah, angka-angka ini bukan tulisan saya, tetapi memang sudah ada di dalam sistem bisnis ini sendiri. Karena di dalam sistem bisnis ini ada sebuah bonus yang namanya bonus prestasi atau jenjang prestasi. Dan jenjang prestasi ini hanya menggunakan konsep 3 grup atau 3 kaki. Itulah kenapa tadi ilustrasinya ngajak 3 orang. Karena sistemnya juga cuma 3 kaki atau 3 grup. Nah, ini saya kasih contoh. Tim Bapak Ibu cukup membangun omset si A dan kawan-kawannya, si B dan teman-temannya sebanyak 1,5 juta di bulan berjalan, ya. Jika bisa ada omset 1,5 kali 3 grup, maka Bapak Ibu naik posisi tim. Berarti kan kalau nabungnya masing-masing 500.000 dalam grup A, termasuk AME-nya ya, itu ada 3 orang. Di B 3 orang, di C 3 orang aja, Bapak Ibu udah dapat income 800.000 sampai 1 juta. Nah, kita nggak usah ngomongin jauh-jauh ke makin tinggi posisi. Di sini aja nih, Bapak Ibu dengan penghasilan 800 sampai 1 juta, itu kan artinya Bapak Ibu sudah tidak menggunakan uang sendiri untuk nabung, betul nggak? Ya, dari mana? Dari bonus aja. Jadi Bapak Ibu sekalian diajak bisnis ini bukan untuk tambah pengeluaran,
tapi atau penghasilan tambahan. Jadi bukannya jadi beban Bapak sekalian ya, tapi jadi solusi nih bisnis gitu. Nah, naik posisi berikutnya namanya posisi leader. Bapak Ibu nggak perlu bangun kaki baru lagi, cukup 3 kaki yang tadi udah jalan dikembangin. Yang tadi cuma 3 orang dikembangin jadi 10 orang. Karena 10 kali 500.000 itu 5 juta. Untuk posisi leader cukup omset 5 juta di A, 5 juta di grup B, 5 juta di grup C. Maka Bapak Ibu akan bisa dapat bonus 2-4 juta. Nabungnya berapa? Nabungnya mah tiap bulan mah tetap 500.000. Bonus 800.000 sampai 1 juta nabungnya 500.000. Bonus 2 juta sampai 4 juta nabungnya tetap 500.000. Nabungnya mah tetap lebihannya yang makin banyak. Betul nggak? Nah, ini jadi cara cerdas punya tabungan sekaligus punya income. Naik ke posisi ketiga, yaitu namanya bronze. Omsetnya 15 juta kali 3 grup. Ya. Berarti ada 30 orang kiri, 30 orang tengah, 30 orang kanan. Bang Kimol kan jaringan susah kalau simbang, Bang. Pohonan aja nggak sampai gede, batangnya kan. Oke. Nah, mulai posisi bronze ini, Bapak Ibu ada 2 pilihan. Pilihan pertama seimbang tadi tuh 15 juta kali 3 grup. Pilihan kedua, di grup A misalkan ada 7 juta, grup B 15 juta, grup C 23 juta, Bapak Ibu tetap bisa naik bronze. Atau dibalik, apa-apa 15 juta, tetap bisa bronze 4K. Tuh, udah ngelewatin UMR. Luar biasa. Nah, kan nih bisnis, imbang bisa, kagak seimbang juga bisa. Nah, begitu seterusnya step tinggi di bisnisnya ini. Nah, kalau udah king atau queen, Bapak Ibu udah rutin tuh terima penghasilan 200 juta per bulan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kelebihannya sistem ini, yang pertama, sistem ini bersifat akumulasi, ditambah. Orang nabung bulan ini, bulan depan dia nabung lagi sambil ngajak teman. Nah, tabungan dia bulan depan sama temannya dikumpulin. Nanti bulan depannya lagi dikumpulin lagi sama orang baru. Nah, itu kelebihannya akumulasi, ditambah terus-menerus. Makanya suatu saat pasti sampai omsetnya karena ditambah terus-menerus. Yang kedua, sistem ini tidak pakai jangka waktu. Senyampainya terserah Anda. Bang Kimol, saya orangnya pengen cepat-cepat sukses. Ya udah, bulan pertama mau posisi leader juga boleh. Ya, nggak harus tim bulan pertama. Langsung loncat ke posisi leader juga boleh. Karena yang dihitung adalah omsetnya. Atau Bang Kimol, saya ini orangnya sabar. Ya, mau jadi king 10 tahun, nggak apa-apa deh. Punya penghasilan 200 juta per bulan, ketimbang seumur hidup nggak punya kemungkinan penghasilan 200 juta sebulan. Nah, kalau Anda bilang Anda sabar, saya jawab, nah, perusahaan lebih sabar dari Anda. Anda mau 20 tahun jadi king juga nggak apa-apa, ditungguin. Kagak ada angus-angusnya Bapak Ibu. Nah, enak kan ini sistem kan? Gitu sekalian. Ya. Makanya bangun impian Anda melalui bisnis ini. Insya Allah saya dan teman-teman yang ngajak Anda akan membantu Anda mendapatkan impian Anda, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau manfaat produknya gimana? Bapak Ibu sekalian, kembali lagi tadi judulnya adalah saya ngajak bisnis yang gagal balik modal. Nah, kita lihat di sini ya. Ini ada contoh, Bapak Ibu sekalian bisa layarnya dibesarkan lewat HP masing-masing ya. Karena ini tulisannya cukup kecil, bisa di zoom di layar HP masing-masing. Ini ada contoh orang menabung 500.000 per bulan di usia 30 tahun. Nah, di sini contohnya dibuatnya per tahun ya. Makanya tulisannya per tahun itu 6 juta. Kalau dibuat per bulan ntar layarnya nggak muat ya. Soalnya 60 bulan nulisnya. Nah, kita lihat. Orang nabung di umur 30, berakhir di umur 35. Ya, 5 tahun dia nabung. 6 juta per tahun. Nah, itu maksudnya apa? Itu maksudnya uang Bapak Ibu sekalian. Ya. Tahun pertama kita lihat nabungnya total per bulan 500.000, total 6 juta. Nah, dana investasinya itu ada 2.380.000. 80 nilai itu jadi 2,4 juta.
Berarti kalau dari 6 juta jadi 2,4 juta, berarti 40% kan? Betul nggak? Nah, itu artinya Bapak Ibu modalnya bisa kembali 40% jika Bapak Ibu berhenti jalan ini bisnis antara bulan pertama sampai bulan ke-12. Bang Gimol, ada 3 bulan teman saya berhenti nabung, dia nggak bisa ngajak orang, nggak tahu kenapa, apa dia nggak dipercaya sama temennya. Oh, nah dia mau ngambil tabungannya, bisa nggak modalnya diambil? Bisa, tapi 40, misalkan 500.000 kali 3 bulan berarti 1,5 juta kan. Nah, 40% aja 100 balikan aja. Nyewa ruko, bisnisnya jalan setahun, nyewa rukonya setahun, gagal bisnis ini, bisa nggak Anda minta balik uang sewanya dari pemilik ruko? Kan kagak bisa. Betul nggak? Nah, tahun kedua Bapak Ibu nabung lagi 6 juta nih, ya, total berarti 12 juta. Nah, saldo investasi Bapak Ibu sudah ada 7,2 juta. Itu artinya Bapak Ibu bisa balik modal 60% kalau berhenti ngejalanin bisnisnya tahun kedua. Tahun ketiga modal Bapak Ibu sudah 18 juta. Bapak Ibu bisa balik modal 13 juta, udah hampir 70%. Ya, sampai terus jika modalnya di store sampai lunas 5 tahun, Bapak Ibu sekalian nggak ambil-ambil sampai 7 tahun, Bapak Ibu malah dapat untung tuh. Saldonya jadi 31,5 juta. Nah, jadi pertanyaannya Bapak Ibu mau gagal tahun keberapa? Nggak bercanda, masa bisnis ngomongin gagal mulu, betul nggak? Pesimis amat hidup. Nah, orang tua kita aja ngelahirin kita nggak pesimis, penuh dengan daya dorong dan daya juang, sampai kita oak lahir, betul nggak? Ya. Nah, hidup kudu optimis sekalian. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian jalankan bisnisnya, Bapak Ibu sekalian dapat wujudkan semua impian Bapak Ibu, karena saya yakin tiap orang punya impian, tiap orang punya cita-cita. Contoh misalkan Bapak Ibu pengen niat umroh, buat yang muslim nih, pengen umroh ke tanah suci deh ya udah niatin ikut bisnis ini, niatin nabung, nggak usah dipikirin, nggak usah diambil-ambil, anggap duit mati. Jadi apapun yang terjadi dengan bisnis ya Bapak Ibu, pokoknya mau bisnisnya jalan kek nggak jalan kek, gue niat nabung 5 tahun 30 juta, tungguin 7 tahun gue ambil 31 juta, nah gue buat umroh deh. Mungkin Bapak Ibu bilang, Bang Cimol, 5 tahun lagi umroh mungkin udah nggak dapet kali 30 juta. Ya saya jawab, iya mungkin nggak dapet karena inflasi. Tapi kalau kita kagak nabung 5 tahun lagi kan kita juga belum tentu punya duit. Kan begitu Bapak sekalian. Ya. Nah, jadi niatin buat ibadah tanah suci itu tabungannya. Dan mungkin kalau kita berprasangka baik, kita husnujon, siapa tahu Allah kasih jalan, karena kita niatnya pengen umroh. Nah, siapa tahu Allah mudahin kita nabung. Dari mana? Kita ngajak orang gampang closing, akhirnya kita dapat bonus. Kan begitu positifnya. Nah, kalau kita dapat bonus, tabungan punya buat umroh, nah makin gede bonus bisa buat bayar utang. Ya siapa tahu Anda masih punya utang hari ini, kali apa yang utang cicilan motor, apa yang utang cicilan rumah. Nah, jadi jangan anggap ini bisnis beban baru, tapi jadiin solusi untuk membebaskan Anda dari hutang. Yang ketiga, mungkin Bapak Ibu pengen punya rumah dan mobil idaman. Ya, kalau dari pekerjaan Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu hitung rasanya berat untuk punya mobil dan punya rumah, jalan ini bisnis. Siapa tahu, insya Allah kasih rezeki lewat ini bisnis. Bisa punya rumah, punya mobil seperti saya, betul nggak? Nah, mungkin juga bisa buat pendidikan terbaik buat anak. Ya, kayak saya, alhamdulillah dulu engkong saya kagak sekolah, babe saya cuma SD, saya sekolahnya cuma SMA, tapi saya punya cita-cita, saya pengen nyokolin anak sampai kuliah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, anak saya tahun kemarin kuliah dapat beasiswa di Amerika Serikat. Tuh, kan ada duit buat bulanannya.
Ya kuliahnya sih gratis, tapi bulanannya kan bayar. Nah coba kalau saya kagak punya duit, ya kagak bisa berangkat tuh anak Amerika, betul nggak? Ya. Nah yang kelima Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu mungkin pengen traveling, jalan-jalan ya di dalam luar negeri. Ya istilahnya kan dunia nggak selebar daun kelor. Ya kita buktiin deh, bener nggak? Kita jalan-jalan ke luar negeri kan gitu. Ya kan kudu punya duit banyak. Kalau duitnya tiba ngepas kan susah kita jalan-jalan ke luar negeri. Nah makanya lewat bisnis ini bisa Bapak Ibu wujudin impiannya nih gitu ya. Yang keenam bisa buat pengembangan diri ya, jadi kita nggak kuper, kita banyak bergaul, kita ketemu dengan orang-orang sukses, belajar dari orang-orang sukses. Ingat, berteman sama tukang minyak wangi kita wangi, berteman sama tukang ikan kita bawa amis, berteman dan belajar dengan orang-orang sukses, insya Allah kita juga ikut ketularan sukses Bapak Ibu sekalian ya. Dan ketujuh, kita juga bisa mencapai kebebasan uang, waktu, dan pikiran. Nah ini penting ya. Punya uang banyak, mau beli apa aja bisa kan gitu. Nah duit di ATM pokoknya ada terus tuh duit di ATM kan gitu. Dan waktu juga kita bebas. Kalau Anda udah sukses di sini kan Anda bisa meninggalkan pekerjaan Anda ya. Kalau bonus Anda udah besar ya, Anda bangun tidur, orang-orang kerja Anda santai. Di rumah Anda tanggalan semuanya tanggal merah gitu. Ya kayak saya tiap hari kerjaannya cuma main golf kalau siang, sedangkan orang pada kerja tuh siang-siang. Makanya teman saya suka bilang enak ya hidup kita. Ya enak, nikmat yang mana lagi kau dustakan kan begitu. Dan biasanya orang yang udah bebas waktu, bebas uang, pikirannya juga rileks, kagak stres gitu, nggak mikirin beban hidup ya. Yang ada gimana caranya dia bisa bantu orang lain. Nanti kalau duitnya udah banyak, sedekahnya pasti lebih banyak, katmalnya pasti lebih banyak kan. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah Bapak Ibu sekalian, betul nggak? Nah yang terakhir, karena Bapak Ibu sekalian meniatkan bantu orang lain, akhirnya Bapak Ibu sekalian bisa meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Karena dengan memberi kita akan menerima, dengan memberi kita akan lebih bahagia Bapak Ibu sekalian ya. Nah kalau cita-cita ini sudah ada di diri Anda, masa sih Anda mau tolak bisnis yang model macam begini, yang kagak ada ruginya, yang gagal modalnya juga balik gitu loh Bapak Ibu sekalian ya. Nah langkahnya gampang jalanin bisnis, hanya 5 langkah sukses. Yang pertama, Bapak Ibu punya impian nggak? Punya cita-cita nggak yang lebih tinggi dari sekarang ya? Kenapa saya tanya gini? Karena dulu saya banyak kenal orang yang kalau ngomong, ya gue mau hidup begini aja udah enak aja deh, udah bersyukur aja, gue udah hidup begini udah terima deh, hidup apa adanya aja, ngimpi nggak usah ketinggian. Tuh banyak saya kenal orang yang suka ngomong gitu. Tapi giliran anaknya jajan dia marah-marah. Lu jajan mulu, minta jajan mulu, lu tidur aja di dompet gue. Nah kan begitu. Ya. Nah jadi Bapak sekalian punya nggak impian atau cita-cita yang lebih tinggi daripada yang kehidupan Bapak sekalian hari ini? Karena itu gasnya Bapak sekalian, itu bahan bakarnya buat jalanin bisnis. Dan sikap Bapak Ibu, sikapnya mau belajar, mau diarahin, mau dipimpin, itu aja dibangun sikapnya. Karena susah itu kalau nggak tahu caranya. Ya kalau tahu caranya kan jadi gampang. Caranya bagaimana? Ya belajar. Gitu. Ini langkah pertamanya. Yang kedua bagus sekalian, setelah punya impian, punya sikap, tinggal susun daftar nama siapa orang, tinggal janji ya, yakin teman untuk dengerin presentasi. Bukan Bapak sekalian yang presentasi ya, cukup ingin mendengarkan presentasi ini, saya lagi gas ini kan gitu. Yang keempat, habis itu follow up deh, gimana reaksinya, tertarik ya.
lurus, akhirnya bertambah di bisa begini yang nggak gini-gini aja Bapak Ibu. Nah itu yang enak Bapak Ibu. Nah lalu proses pungin nabung, balik modal, tabungan istiqomah syariah. Nah nabungnya di mana Bang Iwal? Nah kita lihat perusahaannya Bapak Ibu sekalian ya. Perusahaan kita namanya PT AJ. AJ itu singkat dari Asuransi Jiwa. PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Nah ini namanya perusahaan kita, disingkat PT CAR, CAR. Nah perusahaan ini yang punya Salim Group Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau Anda nggak familiar dengan Salim Group, mungkin Anda makan Indomie. Indomie itu yang punya Indofood. Indofood yang punya Salim Group Bapak Ibu. Anda belanja ke Indomaret, Indomaret yang punya Salim Group. Anda ngebangun rumah pakai semen, ada Indo Semen yang punya juga Salim Group. Anda beli mobil, ada Indo Mobil yang punya juga Salim Group. Pokoknya hampir semua perusahaan yang depan namanya Indo itu punya dia deh, ya kecuali Indonesia. Jadi ini perusahaan-perusahaan gede, bukan perusahaan kecil, bukan perusahaan ecek-ecek. Ya, dan perusahaan CAR ini sendiri didirikan oleh Salim Group itu tahun 75, bukan perusahaan baru. Ya, tapi konsep bisnis Ria Reborn-nya memang baru 10 tahun, tahun 2014 gitu. Nah, sebelumnya dia jualan konvensional kayak agen asuransi yang lain gitu ya, jual-jualan konsepnya. Baru 2014 lahir konsep Ria Reborn yang cuma nabung buat diri sendiri, ngajak teman nabung ke buat dirinya sendiri. Jadi dihilangkanlah konsep jualan Bapak Ibu gitu. Nah perusahaan CAR sendiri ini juga punya kantor cabang lebih dari 53 kota di seluruh Indonesia. Jadi kantor cabangnya banyak kayak Bang, di mana aja kota besar ada Bapak Ibu sekalian, kan gitu ya. Infrastrukturnya kuat. Dan aset perusahaan ini 11,8 triliun berdasarkan data Oktober 2023. Ya, jadi ini perusahaan bukan modalnya ratusan juta, modalnya miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar, bukan, ada triliun. Ya, udah puluhan triliun tuh. Nah, wajar nggak Bapak sekalian kita punya mimpi penghasilan 200 juta? Kalau kita berpartner sama perusahaan yang modalnya 11 triliun. Kalau menurut saya mah wajar banget Bapak Ibu. Gitu. Dan kita juga, perusahaan kita ini punya Dewan Pengawas Syariah. Kan produknya syariah ya. Jadi kita bisnis anti riba nih Bapak Ibu sekalian ya. Nah, dan ada Dewan Pengawasnya nih. Tuh. Ya, ada 3 orang nih Dewan Pengawasnya yang seperti di layar HP Anda Bapak Ibu sekalian. Ya. Daftar dan diawasi oleh OJK Bapak Ibu, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ini legalitas kita nih. Kita juga berada di bawah naungan AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Juga di bawah naungan AASI, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi jangan takut, perusahaan bukan abal-abal, bukan perusahaan bodong Bapak Ibu, bukan perusahaan coba-coba. Ya. Dan kita juga ada dukungan, ada yang nanti download kan akan kirim nomor ID-nya ke email Bapak Ibu pada saat daftar. Jadi bersifat rahasia, orang yang ngajak Bapak Ibu juga nggak tahu. Ya. Ya, dalam periksa daftar ya portofolio saldo tabungan Bapak Ibu, investasinya itu bisa ngelihat struktur bisnis ya, orang-orang yang Bapak Ibu sekalian ajak maupun orang yang diajak oleh Bapak Ibu. Yang ada bukti bahwa dapat asuransi jiwa itu elektronik polis Bapak Ibu sekalian. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini Bapak Ibu sekalian diajak tahu nih kalian. Yang kedua, produknya hebat, cuman produk nabung-nabung. Jadi resikonya numpukin tabungan, bukan jual-jual barang. Kalau jual-jual barang resikonya numpuk barang gitu. Dan yang ketiga, sistem bisnisnya dasar, cuma ngajak teman, ya dapat 3 orang bagus, udah alhamdulillah. Berjalan
jalan bisnis kita ya Bapak Ibu. Nah, jadi demikianlah tentang perusahaan, tentang bisnis ini yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, kalau saya sendiri bagaimana? Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, saya sendiri mulai bisnis ini dari kondisi minus, Bapak Ibu. Harapan, impian, kayaknya saya bisa nih ikut jalanin ini bisnis. Bukan kayaknya, saya pasti bisa nih jalanin. Risikonya juga sebetulnya sama gue ngenek. Risikonya cuma ditolak orang doang. Nah, gue ngenek tiap hari ratusan orang nolak gue. Gue kagak baper. Masa gue ngajak bisnis ini ditolak, gue baper? Kan begitu. Nah, dari pemikiran sederhana tapi tekad dan impiannya kuat, saya kembangin bisnis, saya bergabung. Gabungnya juga, ya udah ngenes Bapak Ibu. Ya, saya bergabung di bisnis ini, saya gadain motor tuh, BPKB-nya saya gadain. Ya, saya nggak punya duit cash, duit habis buat hari-hari makan aja kan. Saya nggak punya modal, jadi saya gadain surat motor saya. Nah, ya, alhamdulillah waktu itu motor saya udah lunas, ada BPKB-nya. Saya gadain 2 juta Bapak Ibu. Nah, modal 2 juta saya buat nabung di bisnis ini, terus buat operasional ngembangin ini bisnis. Di bulan pertama kemana aja saya keluar rumah, saya cerita atau presentasi bisnis pada teman saya. Prinsipnya lu mau syukur nggak udah, itu aja. Gue berbaper diterima, alhamdulillah. Enggak juga apa. Dan bonus saya bulan pertama 13 Januari 2004. Opet ya, yang langsung naik posisi itu pertanyaan itu langsung ya. Terus 2 juta. Makin semangat saja saya kerjain, kalau kata yang betul. Nah, agak mau ada tempe kita tabrak, mau ada sanksi kuat. Kemudian saya bisa mobil hobi beli baru Bapak Ibu. Ini kan hampir 50 juta per bulan Bapak Ibu sekalian. Ya. Dalam waktu 1 tahun tuh saya udah punya income 50 juta. Nah, jadi Bapak sekalian, Ibu, ya gimana laki juga kan hebat-hebat, akan masih mending perempuan, betul nggak? Nah, ini saya menikah, alhamdulillah saya dapat istri yang luar biasa, udah cakep semuanya deh, ya. Anak juga saya ingin kali, dan itu sesuatu hal yang sangat-sangat saya syukuri Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, setelah itu nih kita jalan bareng tuh mana-mana berdua ngembangin aja ini bisnis. Nah, 1 tahun kemudian pada saat saya ulang tahun pernikahan, saya memang udah janji nanti 1 tahun kemudian kita umroh, ya, kita ngerayain ulang tahun pernikahan ke Mekah. Alhamdulillah kalian saya umroh itu di rumah di depan saya jalan posisi king ini Bapak Ibu, alhamdulillah. Dan melengkapi kebahagiaan saya, istri saya pun tembus posisi diamond Bapak Ibu. Ya, ini bukti statement bonusnya itu di Oktober 2016, yang bonusnya diambil di bulan November, yang masuk ke rekeningnya di November, ya. Nah, itu jabatan saya king dan income saya 218 juta tiap. Udah punya duit sebanyak itu tiap bulan. Mimpi jadi makin gede. Ya, salah satu impian saya, ya saya pengen traveling ke luar negeri. Nah, tapi nggak mau kayak orang-orang, saya maunya ya kayak saya aja.
saya pengen pakai baju Betawi. Nah, karena saya belum pernah lihat tuh orang Betawi keliling dunia pakai baju Betawi. Nah, saya mau wujudin jadi orang pertama tuh. Nah, ini ada bukti foto-foto tuh dari mulai sebelah kiri tuh ada di Belanda, ya itu ada yang ada kincirang ini tuh. Nah, itu di Belanda tuh bagus sekali, bukan di Kampung Melayu Holland Bakery tuh, bukan, mirip aja dikit. Nah, saya ada di Belgia, saya ke Swiss tuh, wah di atas salju Mount Titlis, pegunungan Titlis tuh 10.000 meter, dingin, tapi emang saking punya mimpi pengen pakai baju Betawi, ya dingin-dingin kayak baju Betawi deh. Ya walaupun gemeretak juga nih gigi, kita kedinginan. Nah, saya ada di Vatikan, Italia, di Roma, ya. Saya di Prancis tuh, di Jerman, alhamdulillah tuh paling sampai Korea nyampe, ya. Nah, hobi saya juga udah alhamdulillah pengen main golf. Sampai tiap hari main golf, kemarin main golf. Tadi siang juga main golf. Jadi enak bagus sekali aktivitas olahraga, ngeliat rumput seger gitu ya. Nggak kena asap knalpot mulu di jalan ya. Gitu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu, hebatnya bisnis ini adalah ketika jaringan Anda sudah jadi, ya, walaupun jabatannya tertinggal adalah king, tetapi income-nya bisa lebih dari 200 juta. Makanya tadi di presentasi saya, bonus itu kurang lebih 200 juta. Nah, bisa lebih. Contoh di Oktober 2018, nah saya jabatan tetap king, tapi income saya sudah tembus 300 juta per bulan Bapak Ibu sekalian. Karena besarnya omset Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan genap 5 tahun 3 bulan saya jalankan bisnis ini, di April 2019 istri saya tembus posisi queen dengan income hampir 200 juta per bulan. Jadi saya dan istri saya jadi orang pertama yang dinobatkan king dan queen. Ya, suaminya king, istrinya queen di bisnis Reborn. Alhamdulillah Bapak sekalian. Hanya dalam waktu 5 tahun saja hidup saya berubah drastis. Ya. Jadi saya ingat pada saat dulu pertama kali saya daftar niatnya saya merubah hidup 5 tahun ke depan. Terus saya ngajak teman saya, tapi banyak teman-teman saya itu nolak bisnis saya. Karena alasannya gimana caranya gue nabung 5 tahun ke depan. Cicilan gue banyak, beban hidup gue banyak, utang gue banyak. Nah, saya udah arahin, yuk jadikan bisnis ini sebagai jalan untuk merubah hidup. Ini sebuah solusi, bukan beban baru. Tapi mereka tetap menolak. Akhirnya saya tetap 5 tahun kemudian, ya saya berhasil merubah hidup saya. Kalau dari sisi tabungan, saya cuma punya 30 juta dari sisi tabungan. Tapi dari sisi income ratusan juta per bulan Bapak Ibu sekalian. Sedangkan teman-teman saya menolak saya 5 tahun kemudian, hidupnya gitu-gitu aja. Yang ada beban hidup malah makin gede gitu. Mereka tidak melihat yang saya lihat. Akhirnya mereka tidak dapat apa yang saya dapat. Nah, saya tidak tahu dengan Anda. Tapi saya yakin kalau Anda melihat apa yang saya lihat, insya Allah Anda bisa dapat apa yang saya dapat. Karena dari 5 tahun, hidup saya berubah drastis. Penghasilan ratusan juta per bulan. Dan bisa bikin saya punya Mercedes-Benz pintu 2. Bisa beli mobil Velfire. Bisa umrohin orang tua. Bisa ngajak orang tua, mertua, keluarga besar, jalan-jalan ke Singapura, naik kapal pesiar. Bisa memberikan jatah bulanan untuk mereka. Ya, bukan cuma lebaran doang, tapi tiap bulan kita nafkahin. Karena itu memang doa saya pengen. Ya kan gitu, ya kalau yang orang Islam kan biasanya anaknya doanya kan sayangi orang tua kami seperti mereka menyayangi kami di masa kecil. Nah, saya tambahin tuh doanya, ya Allah berikan saya kekuatan, kemampuan untuk bisa menafkahi orang tua saya di masa tuanya ketika mereka menafkahi saya di masa kecil saya. Dan alhamdulillah Allah ijabah melalui bisnis ini Bapak Ibu. Ya. Dan teman-teman saya juga hidupnya berubah. Karena bisnis ini nggak egois, bukan nguntungin yang ngajak, bukan nguntungin orang di atas, enggak. Bisnis ini sistemnya adil. Saya kasih contoh nih, ada 2 teman saya yang saya ajak nih. Ya benar banyak ya, tapi saya kasih contoh 2 aja nih. Ada yang paling sebelah kiri itu namanya Juli Kasmo. Ya, sudah punya Mercedes-Benz, income 100 juta per bulan, dan dia cuma supir. Nah, yang di Mercedes putih itu suami istri namanya Sarno dan Bu Suwarti. Nah, Sarno ini jabatannya udah sama saya, udah king juga.
penghasilannya udah 300 juta sama dengan saya. Orang yang saya ajak loh ya, orang yang dalam tanda kutip di bawah saya. Tapi ini kami sudah sama dengan saya. Ya, dan dia cuma seorang satpam. Ya wajar lah ya yang ngajak kenek temennya siapa sih kalau nggak supir ya satpam kan gitu ya. Ya kami akui lah kami ini bukan orang besar. Itulah yang membuat hidup kami hari ini besar, Bang. Nah, Bapak Ibu, yang belum pernah kita miliki, ya maka kita harus sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Hari ini ini kepada Anda, saya tidak Anda, tetapi menurut saya orang yang memberikan presentasi ini kepada Anda, dan ketika Anda mendengarkan presentasi ini dengan telinga Anda, Bapak Ibu sekalian, adalah bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan. Ya, segala sesuatu sudah ada rencananya. Mungkin ini bagian dari rencana Tuhan untuk memberikan jawaban terhadap doa-doa Anda. Karena jika Anda ambil keputusan untuk bergabung di bisnis ini, kesan akan datang kepada Anda. Ingat, di mana ada kemauan, di situ banyak jalan. Tapi jika tidak ada kemauan, di situ juga pasti banyak alasan. Dan masalahnya, apapun alasannya pasti benar, karena itu alasan versi Anda. Sama dengan saya, 10 tahun lalu, kalau saya mau menolak bisnis ini dengan alasan, boro-boro gue buat nabung, buat makan susah, ya jelas saya sangat susah buat makan. Jadi, benar alasan saya. Tapi saya termasuk orang yang tidak suka beralasan. Saya termasuk orang yang mencari cara dan menimbulkan kemauan untuk perubahan. Dan akhirnya berubah hiduplah saya. Nah, ambil keputusan. Karena siapa tahu keputusan Anda bergabung di bisnis ini bisa merubah hidup Anda selamanya. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya Afriel Tabrani. Silakan hubungi orang yang mengundang Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu sekalian, luar biasa kita telah mendengarkan penjelasan bisnis 3i Reborn bersama Master Kim Bapak Afriel Tabrani. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Luar biasa bisnisnya. Apakah Bapak Ibu menyimaknya dengan seksama? Saya yakin ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, seperti janji saya di awal bahwa ya mantap bisnisnya ya. Bahwa jika ada hal-hal yang mungkin yang masih ingin Bapak Ibu tanyakan, jika dalam presentasi tadi masih kurang dipahami, kita masih ada sisi yang tunggu agar cara tentang bisnis 3i. Tapi sebelumnya apa dulu Mas? Selamat malam kan? Ya, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar Master? Kayaknya ini lagi di Rancamaya ya Master? Iya, betul Kimirina. Ya teman-teman, saat ini saya sedang berada di vilanya CAR di Rancamaya. Ya, karena CAR komitmen ya dengan mengembangkan kualitas diri para mitra-mitra bisnisnya. Jadi jika Anda sudah berposisi minimal TE atau tim entrepreneur, maka Anda akan diundang untuk mengikuti training leadership ya yang dibawakan oleh para king. Dan training ini luar biasa. Tadi saya sudah mengikutinya dari sore sampai malam, baru selesai. Ini seperti ini penampakannya, ruangannya. Nah itu di belakang sana ada King Arya Setiadi sebagai trainer utama dari training ini. Dan luar biasa materinya, ya saya sendiri juga menyimak. Jadi saya bisa menilai bahwa training ini sangat diperlukan, training ini sangat dibutuhkan untuk Anda yang ingin menaikkan kapasitas diri, baik dari sisi personal maupun dari sisi kepemimpinan. Dan ini adalah salah satu ciri-ciri perusahaan yang bersifat jangka panjang.
Perusahaan yang bersifat jangka panjang adalah perusahaan yang bukan hanya mementingkan omset, tetapi juga mementingkan kualitas diri para mitra-mitra bisnisnya, teman-teman. So, teman-teman, waktu 5 menit, silakan jika Anda ingin bertanya. Tapi jika tidak ada pertanyaan, Anda bisa langsung hubungi orang yang mengundang Anda, langsung take action, dan undang teman-teman Anda ke acara Kopi Bang Kimo. Gimana Kimlina? Kita buka sesi pertanyaan. Siap, Master. Di kolom chat belum ada yang ingin bertanya. Mungkin Bapak Ibu bisa on cam dulu. Bapak Ibu, audionya sudah nyala atau belum ya? Kalau sudah Sudah, bisa Kimrina, ada bunyinya, sudah. tolong dong bersuara biar nggak kayak Sudah Kimrina.